Pak, tadi kan Bapak bilang ular tuh kulitnya tidak najis, enggak, Pak? Ya, siapa yang bertanya? Tidak ada, Pak. Tadi Bapak bilang kalau ular itu kulitnya tidak najis, enggak? Halo, gimana gimana? Coba diulangi. Tadi Bapak bilang ular, enggak, Pak? Ular itu kulitnya enggak, Pak? Bapak kering Ya, yang dikeringkan tidak najis, enggak, Pak? Kalau ya pertanyaannya gimana? kalau biawak itu, Pak, sama juga ya, Pak? Kulitnya tidak najis. Oke, kita jelaskan ya. Nah, terkait Iya, Pak. daripada hewan yang masuk Iya. kategori mana yang boleh diperjualbelikan atau yang tidak, itu kan udah jelas dan sudah pasti gitu ya. Kalau hewan-hewan yang liar ya, yang bisa disebut dengan buas, itu otomatis sudah haram hukumnya ya. Dihukumi Iya. haram diperjualbelikan. Ya bagaimana Pak kalau bisa dikonsumsi, kalau nggak dikonsumsi mungkin ya dimanfaatkan gitu kan. Ya tentu ini masuk ke ranah masalah ini ya, fikih kontemporer gitu ya. Ya di zaman Rasulullah itu juga tidak asing lagi yang disebut dengan sama. Sama itu adalah dari hewan yang buas seperti ular tadi yang saya contohkan. Nah itu kan nggak boleh dijual belikan. Ular itu dijual belikan itu haram hukumnya, nggak boleh karena masuk hewan buas atau yang diharamkan, ya kan? Nah kenapa bisa dijual? Ya itu dimanfaatkan kulitnya. Kulitnya dimanfaatkan, yaitu disama melalui proses ya. Nggak mungkin kulitnya masih basah itu kemudian dijual, nggak boleh. Diproses dulu, dikeringkan, kemudian disama sampai bau anyirnya itu hilang dan layak untuk dijual. Nah, itu dihukumi makruh dulu itu. Nggak langsung boleh, makruh. Makruh itu kan dilihat dari konteks layak enggak nih. Kalau belum layak, berarti kan masuk makruh, ya kan? Kalau mungkin masih basah-basah gitu kan, karena dalam pengeringan kulit itu kan nggak instan, ya gitu. Kecuali ada mesin oven gitu kan. Nah, sekarang kan udah modern kan. Jadi kulit dari baik itu biawak atau mungkin ular itu kan harus melalui proses disama. Kalau zaman dulu itu dikeringkan di bawah sinar matahari langsung, jadi nggak ada oven gitu. Gitu. Supaya apa, bau yang ada di dalam kulit itu ya itu bisa kering, maaf bisa hilang gitu. Nah, bau anyirnya bisa hilang. Ya kalau nggak percaya, Anda mungkin kan udah pernah nengok ya, ada sepatu terbuat dari kulit buaya, ya kan, ada dari tas juga ada dari kulit buaya ataupun kulit ular, ya kan. Bahkan fashion sekarang kan banyak yang pakai dari bahan dari kulit gitu kan. Benar kan? Benar, Pak. Ya kan gitu prosesnya. Jadi nggak mungkin sederhana yang kita bayangkan aja kok boleh dijual belikan Pak ya, karena melalui proses sama tadi dasarnya kan boleh gitu ya. Maksudnya dasar boleh ini karena adanya proses penyamaan tadi disama namanya, bukan dijual beli secara ini, dijual beli hidup-hidup. Kalau dijual beli hidup-hidup itu nggak boleh kecuali dengan sistem al-ijarah. Tahu al-ijarah? Al-ijarah itu adalah kita memberi jasa. Ya, sorry, kita mengupah dengan jasa gitu ya. Bukan jual karena barangnya. Ya termasuk kita kan sering sekali melihat kita di perkampungan, perdesaan. Itu kan yang namanya petani, itu kan ada yang ini ya, memanfaatkan kotoran baik itu kotoran ayam atau kotoran sapi ya kan. Itu digunakan untuk pupuk kebun gitu ya. Nah ini kan kalau dijual belikan haram hukumnya, nggak boleh. Dari unsur-unsur barangnya aja udah najis gitu kan. Haram hukumnya, nggak boleh. Gimana Pak Bu? Kalau bisa dijual belikan, itu namanya bukan jual beli kalau diakatkan. Kalau diakad jual beli jelas haram. Gimana caranya? Caranya adalah dengan akad al-ijaro.
al-ijarah itu adalah dengan lafaznya, lafat ya. Ya, Pak, saya minta tolong dikarungi kotoran-kotoran ayam ini, nanti saya kasih upah setiap karungnya, nanti tak kasih upah mungkin 5.000, atau satu karungnya nanti kasih 15.000, atau nanti tak kasih 10.000. Nah, tergantung dari yang diucapkan sama si bukan pembeli ya, tapi orang yang mau upah tadi. Nggak boleh ditawar. Ya, mau nawar pun boleh. Ya jangan, satu karungnya ya jangan 5.000. Ya saya boleh minta 20.000. Ya kalau disepakati ya boleh. Itulah akad al-ijarah. Jasa yang dijual, jasa, bukan barangnya. Gitu. Paham? Paham, Pak. Oke, paham ya? Nah, Ya, Pak. oke, saya lanjutkan ke isu terkini ya, atau yang ketujuh, poin ketujuh dulu nih, contoh kasus konkret nih. Di sini kan ada sebuah kasus ya, sebuah koperasi syariah di Yogyakarta memberikan modal sebesar 50 juta kepada seorang pengusaha makanan ringan dengan kesepakatan pembagian keuntungan 60/40. Nisbahnya 60/40. 60% untuk pemodal, sorry, kembali ya, 60% untuk pengelola, 40% untuk yang koperasinya. Nah, dalam waktu 1 tahun, usaha tersebut berhasil memberikan keuntungan sebesar 20 tahun. Maaf, 20 juta ya. Dari 1 tahun aja sudah 20 juta nih. Nah, pada tahun kedua, usaha mengalami kerugian karena adanya pandemi. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu? Nah, ini ada analisisnya. Yang pertama adalah tahun pertama keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tahun kedua kerugian sepenuhnya ditanggung koperasi sebagai sabul mal karena pengusaha tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Kenapa seperti itu? Karena adanya insiden atau adanya sebuah kecelakaan yang mana kecelakaan ini normatifnya itu sifatnya menyeluruh, bukan hanya sebatas kelalaian secara individual atau personal saja, tapi adalah keseluruhan. Yang di sini adalah ada statement yang disebut dengan COVID-19 gitu ya, karena adanya eh, pandemi. Ini ya, poin ini ya, saya tandain ini ya, Anda ya, kelihatan ya, pandemi. Nah, kita tahu kan kemarin pandemi itu banyak sekali yang apa yang disebut dengan jaga jarak, kemudian kita nggak boleh keluar kemana-mana, ya kan? Masih ingat ya? Masih, Pak. Ya, itu salah satunya adalah itu proses adanya kerugian karena nggak jalan usahanya, karena adanya pemetakan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar daerah karena takut tersuspend dari COVID-19 tadi. Nah, maka dari itu perusahaan atau usaha makan ringan itu melakukan usahanya sudah baik, sudah betul, tapi adalah nggak bisa dia menjangkau marketnya, kan nggak boleh keluar kemana-mana. Nah, makanya produknya itu dalam 1 tahun itu lancar, tapi tahun berikutnya kan ada pandemi, nggak bisa keluar nih barangnya nih. Makanan ringannya ini loh, cuma di rumah, nggak bisa keluar, otomatis kan mengalami kerugian. Nah, ini kesalahan, bukan kesalahan murni dari pihak pengelola usaha ya, tapi adalah adanya sebuah insiden atau kecelakaan yang sifatnya menyeluruh, maka ini masuk tanggungan atau loss sharingnya ditanggung oleh koperasi. Boleh seperti itu boleh. Karena kalau ditanggung oleh pengelola ya kasihan pengelola, menanggung kerugian sebesar itu ya nggak mungkin, karena ini bukan kesalahannya dia sudah melakukan usahanya dengan baik dan betul, karena nggak bisa menjangkau marketnya atau daerah-daerah yang dipasarkan untuk produknya itu tadi, maka dia mengalami kerugian. Ya kalau Anda punya barang nggak bisa dipasarkan, rugi tidak Anda? Harusnya modalnya bisa kembali, ternyata mandek, produknya nggak bisa terjual karena adanya pandemik tadi. Nah, itu ya contoh kasus seperti itu. Nah, ini ada beberapa isu terkini juga, ada perbandingan teori dan fakta gitu ya. Kalau terkait daripada isu terkini, mudorobah ini menjadikan sebuah tantangan yang transparansi di era digital ini ya.
Nah, kita kan sekarang juga era-era digital. Seharusnya kalau masalah transparansi ini bisa kok kita membuat sebuah website yang mana website itu digunakan untuk memantau berapa nilai cost-nya, saldonya berapa, kreditnya berapa, ya kan? Dan nanti digunakan untuk belanja apa saja. Itu kan bisa dibuatkan sebuah aplikasi sendiri gitu kan. Sekarang kan sudah banyak nih nawarkan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha supaya ada note atau catatan-catatan penting antara sohibul mal dengan mudorib itu tidak terjadi suatu kecurigaan. Nah, karena kecurigaan itu kan bahasanya itu kan syaiton gitu ya. Oh, kamu kok bisa beli ini, kamu kok bisa beli itu, usahanya dari mana? Nah, ini menjadikan yang disebut dengan suzon gitu. Nah, tapi kalau ada alat secara transparansi tadi kayak website ya kan mungkin atau aplikasi yang bisa disuguhkan secara benar ya saya yakin itu akan menjadikan sebuah keberkahan antara kedua belah pihak. Jadi al amanah itu jalan ya kan, falahnya juga jalan. Jadi dua-duanya jalan, otomatis usaha jalan, yang punya modal bersyukur ya kan, yang pengelola juga bahagia karena mendapatkan keuntungan sama-sama yaitu sesuai dari nisbah yang disepakati di awal. Nggak ada kecurigaan. Itu yang paling penting di situ. Oke, saya kasih tips di sini ada perbandingan teori dan fakta. Ya, di sini mudharabah ini menjamin keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Tapi faktanya ini kan banyak sekali nih pengelola yang menghadapi tantangan operasional, yaitu terkait daripada resiko atau moral hazard. Moral hazard di sini adalah adanya penghakiman dari beberapa sikap-sikap ini ya, sikap-sikap dari masyarakat itu, wah penghakiman secara eh, contoh nih, Anda bersaing menjual baju gitu kan, wah baju itu hasil, mohon maaf, hasil dari penjarahan, makanya dijual murah gitu, contoh seperti itu ya kan. Atau mungkin fashionnya itu mungkin di contohnya makeup itu ya, makeupnya itu bukan barang original, itu ada campuran zat kimia dan seterusnya. Nah ini ada sebuah moral hazard namanya, atau penghakiman oleh masyarakat yang nggak suka dengan usaha kita. Ini juga resiko tantangan gitu ya, itu nggak mudah untuk menghadapi itu. Oke, untuk kemudian untuk saran ya tentu ini sudah nanti baca sendiri ya sarannya ya. Kemudian untuk kesimpulan bisa kita titik eh, titik dalam artian adalah underline-nya atau garis besarnya. Ini adalah mudharabah, ini akad berbasis kemitraan. Yang namanya kemitraan itu satu atau dua atau tiga pihak yang menjalankan sebuah usaha yang memiliki potensi menciptakan keadilan ekonomi sesuai dari prinsip-prinsip syariah ya. Namun keberhasilan pelaksanaannya ini juga membutuhkan namanya transparansi, yaitu terkait daripada berapa hasilnya, berapa nilai investnya, berapa nanti yang dibagi sharingnya atau nisbahnya berapa berapa. Nah ini penting untuk dipedomani. Kemudian selanjutnya adanya kepercayaan. Ya, kepercayaan ini paling modal utama di situ. Kalau Anda nggak percaya dengan saya menjalankan usaha, ya nggak mungkin bisa menjalankan usaha. Itu paling penting adalah kepercayaan. Yang terakhir adalah pengelolaan yang profesional. Jika Anda mengelola sebuah usaha jika tidak profesional, saya yakin pasti mengalami kerugian. Yang disebut profesional itu apa? Yaitu bisa membedakan mana ranah yang untuk individual, mana yang ranah untuk usaha. Ya, kalau individual, Anda punya, mohon maaf nih, dari usaha yang dijalankan itu memiliki pendapatan contoh aja satu bulannya 20 juta. Ternyata Anda memiliki keinginan tanpa ada pemberitahuan kepada pemilik modal. Anda mengumpat. Mengumpat itu adalah mengambil secara diam-diam. Harusnya 20 juta itu masuk kategorisasi keuntungan di satu bulan. Anda mengumpat mungkin 500.000, yaitu Anda simpan sendiri ya. Ini namanya nggak profesional Anda. Kenapa? Karena ini Anda sudah menyalahi tidak jujur, tidak amanah, tidak transparansi, dan Anda juga tidak profesional. Nah ini akan menjadikan jalan usaha Anda itu pasti akan hancur. Atau intinya ya kerugian itu pasti akan datang.
tinggal nunggu waktunya saja. Gitu. Itu kesimpulan dari akad mudharabah. Jika kita melaksanakan di lembaga perbankan, ya sama. Jika kita punya lembaga keuangan syariah mungkin, atau kita juga punya sebuah koperasi gitu ya, contoh. Nah, kita juga harus menyinggung yang namanya komponen-komponen prinsip-prinsip syariah ini harus ada. Jika Anda punya uang modal banyak tapi pegawai Anda nggak ada yang jujur, nggak ada yang transparansi, pengelolaan nggak profesional, kira-kira Anda nyaman nggak? Halo, gimana? Gimana tadi ya, Mitra? Nah, Irwana, kira-kira Anda punya modal 100 juta, dikelola orang-orang nggak profesional, Anda yakin nggak? Halo, mana? Enggak yakin, Pak. Jelas nggak yakin kan? Nah, maka dari itu, Iya. Anda kalau mau mencari relasi kan Anda harus melihat mulai dari sifat-sifatnya ya. Amanah ndak, dia transparan ndak, dia profesional ndak. Nah, ini salah satu pertimbangan ya dari beberapa materi yang saya sampaikan di awal tadi, tentu menjadikan sebuah Enggak, Pak. pengetahuan ya dari konteks pembahasan materi kita hari ini, yaitu akad mudharabah. Ya, nanti saya minta tanggapannya melalui link yang saya bagikan ya ke Bandian nanti untuk diisi sebagai Enggak, Pak. Yakin, Pak. Oke, saya rasa itu ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup? Tadi tanggapannya di diketik atau di gimana, Pak? Ya, nanti dikirim lewat Google Form ya. Nanti tak kirim Google Form. Oh, oke, Pak. Ya, yang kayak yang seperti minggu kemarin ya. Minggu kemarin kan saya share itu. Ya, ngisi lagi itu ya. Tapi pertemuannya kan pertemuan yang ke-10 kita hari ini ya kan. Iya, Pak. Ya, saya rasa itu ya. Cukup. Karena waktu juga sudah jam 11. Nah, saya masih ada kelas lain. Ya, Pak. Ya. Kita tutup Baik, ya. Pak. Oke, kita tutup hari ini. Terima kasih.